Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 24 Stabilo kelas A yang beranggotakan Rahma Galinda dan Ariska Febrianti. Di sini kami akan membahas mengenai stabilitas sediaan sirup paracetamol. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Paracetamol merupakan obat yang biasanya digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam khususnya bagi anak-anak. Paracetamol dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Menurut Rachman Febrian 2018 dalam jurnalnya, analisis pola pembelian obat di apotek UII Pharma menggunakan metode algoritma a priori, menjelaskan bahwa paracetamol menduduki puncak pertama dengan jumlah pembelian sebanyak 2091 pada tahun 2017. Akan tetapi, tahukah kalian jika masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang salah dalam penyimpanan maupun penggunaan sirup paracetamol seperti kasus-kasus berikut ini? Kenapa kesalahan-kesalahan tersebut tidak boleh terjadi? Berikut penjelasan kasus. Penjelasan kasus, cekidot. Si kecil sangat mudah terkena penyakit. Tugas kita adalah memberinya obat. Namun, ada 5 kesalahan yang sering Bunda lakukan dalam penyimpanan obat. Kesalahan pertama yang sering Bunda lakukan adalah menyimpan obat sirup dalam kulkas. Hal ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan jurnal Iskandar 2014, jalur utama degradasi yang menyebabkan paracetamol tidak stabil adalah peristiwa hidrolisis yang memecah paracetamol menjadi p-aminofenol dan asam asetat. Hal ini dapat terjadi selama penyimpanan obat, sehingga akan mempengaruhi kualitas dan penetapan waktu kadaluarsa obat tersebut. Kesalahan kedua adalah menyimpan obat pada suhu panas. Oleh karena itu, jangan terkena sinar matahari langsung. Lalu, jangan simpan obat di mobil karena suhu di dalam mobil saat ditempatkan di bawah sinar matahari ternyata bisa sangat panas dan mempengaruhi kualitas dari obat tersebut. Berdasarkan jurnal Grace 2014 juga menyatakan bila sirup paracetamol yang disimpan pada suhu kamar lulus dalam uji stabilitas, sedangkan sirup paracetamol yang disimpan pada suhu 52 derajat Celcius tidak lulus dalam uji stabilitas. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan adalah lupa mengocok obat. Hal itu terjadi
karena di dalam botol obat sirup parasetamol terdapat berbagai bahan yang dicampur dalam bentuk cair dan padat. Bagian padat merupakan bagian yang mengendap di dasar botol. Untuk menyatukan berbagai bahan tersebut, maka dianjurkan sebelum diminum botolnya dikocok dahulu agar endapan tersebut dapat larut dan menyatu dengan zat cair. Kesalahan keempat adalah yang sering dilakukan dalam meminum obat sirup menggunakan sendok takar yang salah. Kebiasaan pemberian obat sirup menggunakan sendok makan untuk mengkonsumsi obat tidaklah benar. Karena dalam satu sendok makan obat sirup terdapat kelebihan dosis sebanyak 8-12% dari takaran yang direkomendasikan. Penelitian Brian Wansing dari Cornell University mengatakan bahwa pemberian obat sebaiknya menggunakan takaran dalam milimeter dan disertai dengan sendok takar yang akurat, terutama untuk obat-obatan berjenis sirup. Kesalahan kelima yang sering dilakukan adalah waktu yang tepat untuk penggunaan obat. Sampai kapan obat boleh digunakan? Apakah selalu sampai tanggal kadaluarsa? Jawabannya adalah tidak. Obat yang kemasan primernya sudah dibuka atau dirusak hanya boleh digunakan hingga waktu beyond use date atau BUD-nya. Penyimpanan sirup setelah dipakai biasanya bisa dipertahankan 1 bulan pada suhu ruang. Kesimpulan yang dapat diperoleh berupa, jika kalian mempunyai sirup parasetamol di rumah, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, simpan sirup di suhu ruang. 2. Gunakan sendok takar. Jangan lupa kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan yang terpenting adalah setelah pembukaan pertama, sirup hanya dapat bertahan kurang lebih 1 bulan. So, jangan melakukan kesalahan lagi ya. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 24. Saya Rahma Belinda. Saya Ariska Febrianti. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.